Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurhanifa, NPM 20.01.01.10.40. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang saya akan membuat tutorial menghitung tingkat kesukaran dari pembeda soal, validitas, dan reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, ya baik. Di sini sudah ada datanya, teman-teman. Yakni 20 responden dan 20 butir soal. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah benar. Rumusnya yang pertama sama dengan sum, kemudian kita blok dari responden 1 sampai 20. Oke. Aduh, ke bawah lagi. Ini belum sampai bawah. Nah, sudah, kemudian enter. Nah, di sini sudah terdapat jumlah benar, yakni butir soal yang pertama 13. Nah, untuk mengetahui semuanya, kita draft. Kita draft ya. Oke. Sampai ujung. Nah, sudah. Nah, itu sudah kita ketahui jumlah benar dari keseluruhan soal. Kemudian kita menghitung tingkat kesukaran. Rumusnya sama dengan jumlah benar dibagi 20. Kemudian enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Kemudian kita draft lagi untuk mengetahui keseluruhannya. Draft ke kanan lagi, belum sampai ujung. Oke, tuh. Nah, sudah. Nah, kemudian kita akan mengisi keterangan. Jika sudah diketahui tingkat kesukarannya, kita akan mengisi keterangannya. Nah, di sini 0,00 sampai dengan 0,30 itu di keterangannya adalah sukar. Kemudian 0,30 sampai 0,70 yakni sedang. Kemudian 0,70 sampai 1,00 itu keterangannya adalah mudah. Nah, di sini butir soal yang nomor 1, butir soal yang pertama yakni tingkat kesukarannya adalah 0,5. Jadi keterangannya adalah sedang. Kemudian yang selanjutnya 0,6. Keterangannya yakni sedang juga, sama. 0,45 sedang juga. 0,55 sedang. 0,3 sedang. 0,5 juga sedang. 0,4 sedang juga. Ini juga sedang lagi.
sedang, disesuaikan dengan ini ya, sedang lagi, sedang dan sedang. Nah, di sini sudah ada keterangannya, yakni sedang semua. Oke, itu adalah cara menghitung tingkat kesukaran. Ya, selanjutnya kita akan mencari daya pembeda soal. Nah, di sini kan sudah ada datanya ya teman-teman, kita sudah membuat datanya, kemudian kita cari skor siswa, jumlah skor siswa. Nah, caranya yakni sama dengan, ini di sini ya, sama dengan sum, oke. Nah, kita blok dari butir soal pertama sampai ke 10. Oke, sampai ujung. Lagi kurang ini. Nah, sudah. Kemudian kita enter. Nah, sudah ada hasilnya. Kemudian untuk mencari keseluruhannya, kita draft sampai ke bawah. Oke, nah sudah ya. Oke, itu sudah ya. Kemudian kita urutkan, jangan lupa kita urutkan dari skor siswa ini, kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Caranya klik, kita blok dulu, kita blok, kemudian kita klik sort and filter. Nah, pilih yang sort like girls to smells. Nah, ini oke. Kita klik sort. Nah, sudah. Ya. Kemudian kita bagi menjadi 2. Nah, kita bagi menjadi 2, kelompok batas atas dan kelompok batas bawah. Caranya kita blok kelompok batas bawah. Mulai dari sini kita blok, oke. Nah, kemudian langsung kita sesuaikan. Kita cut dulu ya, kita cut dulu. Oke, klik cut. Kemudian sesuaikan kursor yang kita inginkan di jarak. Kita bahas yang mau jarak 3 atau 2. Kita jaraknya 2. Terus kemudian kita paste. Oke, nah itu sudah terbagi menjadi 2. Nah, yang ini itu adalah kelompok batas atas. Kita tulis batas atas ya. Nah, kalau yang ini adalah kelompok batas bawah. Nah, untuk mengetahui jumlah kelompok batas atas, rumusnya sama dengan sum ya. Kemudian
kita blok ke bawah. Oke, sudah. Kemudian kita enter. Nah, kita draft untuk mengetahui semuanya, kita draft ke samping. Oke, aduh. Bentar. Oke, belum sampai ujung. Sabar ya. Sampai ujung. Bentar. Satu lagi. Oke, nah, sudah ketemu ya jumlah kelompok batas atas. Nah, kemudian ini sama rumusnya untuk mengetahui kelompok batas bawah. Rumusnya sama dengan sum. Jangan lupa ini kita blok sampai bawah. Aduh, belum nih. Oke, enter. Nah, untuk mengetahui semuanya kita draft ke samping. Oke, bagus. Kurang. Satu lagi. Nah, sudah. Nah, kita sudah mengetahui jumlah kelompok batas bawah dan kelompok batas atas. Kemudian kita lanjut ke hitung daya beda. Caranya, nah ini rumusnya beda lagi ya. Rumusnya adalah sama dengan, diingat-ingat sama dengan, terus kita klik batas atas, kemudian dibagi 5 dikurang kelompok batas bawah ya, kelompok batas bawah, kemudian dibagi lagi 5, enter. Oke, nah itu sudah ketemu ya hasilnya teman-teman. Nah, kita draft untuk mengetahui keseluruhannya, kita draft ke samping lagi. Oke, baik. Satu lagi ya. Satu lagi, kurang. Ya, oke, udah bagus. Nah, di sini bawahnya itu interpretasi. Nah, ini sudah ada ketentuannya 0,00 sampai 0,20 itu termasuk jelek, 0,20 sampai 0,40 itu interpretasinya cukup, 0,40 sampai 0,70 itu baik, 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali interpretasinya. Kemudian kalau negatif sebaiknya diulang. Nah, kita akan menginterpretasi daya beda yang pertama. Butir soal nomor 1. 0,6. Nah, interpretasinya adalah baik. Baik, oke. Kemudian yang kedua 0,2 itu jelek. 0,2 lagi itu interpretasinya jelek. 0,2 juga interpretasinya jelek. 0 jelek, 0 juga jelek. 0,6 itu baik ya, baik di sini. Kemudian 0,6 baik juga. 0,8 itu baik sekali. 0,4 itu cukup. Nah, itu adalah cara menghitung daya beda. Ya, selanjutnya kita akan mencari validitas dan reliabilitas. Nah, langkah pertama kita mencari total terlebih dahulu. Caranya sama dengan sum. Kemudian kita blok draft ke samping. Sampai ujung ya, kemudian enter. Nah, disitu sudah ada totalnya ya. Kemudian untuk mengetahui semuanya kita tinggal draft ke bawah. Ya, sudah ketemu totalnya.
Nah, kita sekarang mencari R hitung. Caranya mencari R hitung, rumusnya yaitu sama dengan corel. Nah, di sini kita memakai tabel bantu. Nah, itu tabel bantunya array 1 diisi dengan variabel 1, variabel X. Nah, kemudian yang kedua, ini ditarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian array 2-nya itu yakni skor total. Skor total ini. Ya, udah. Terus kita kunci menggunakan Fn dan F4 ya. Terus kita klik OK. Nah, seperti itu untuk menghitung R hitung rumusnya. Terus kemudian kita draft ke samping ya, rang 1. Oke. Nah, itu kita sudah mengetahui R hitungnya. Nah, setelah kita mengetahui R hitung, kita menghitung R table. Nah, karena di sini ada 10 responden, maka R table-nya 0,6. Kita tik dulu 0,632. Kemudian kita draft ke samping. Karena ini respondennya 10 ya, jadi R table-nya 0,632. Kita draft ke samping. Kita draft sampai ujung. Nah, sudah. Nah, kemudian kita mencari kategorinya, keterangannya menggunakan rumus sama dengan if kemudian kita tabel bantu. Nah, ini menggunakan tabel bantu ya teman-teman. Ini diisi R hitung. Oke, terus setelah itu lebih besar. Nah, seperti itu. Kemudian R table. Nah, sudah ya teman-teman. Ini diisi valid. Yang bawahnya diisi tidak valid. Oke. Bentar. Nah, sudah ketemu ini keterangannya teman-teman. Kita langsung draft saja ke samping. Oke. Nah, itu adalah cara mencari validitas. Ingat-ingat, itu adalah cara mencari validitas ya. Kemudian kita mencari varian atau reliabilitas. Langkah selanjutnya untuk mencari reliabilitas, kita mencari varian terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan var
Oke. Kemudian kita blok responden yang pertama sampai ke bawah. Oke. Nah, di situ dan enter. Nah, itu sudah ketemu ya teman-teman. Kita draft ke samping lagi. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita mencari jumlah varian. Rumusnya yakni sama dengan sum blok varian ini. Oke, kita drag ke kanan. Satu lagi nih. Oke, sudah, dan kita enter. Nah, itu sudah ketemu jumlah variannya. Sekarang kita mencari total varian total dengan menggunakan rumus sama dengan var kemudian kita blok skor sampai ke bawah. Oke, sudah, kita enter. Itu sudah ketemu varian totalnya. Nah, sekarang kita kriteria pengujian, yakni nilai Cronbach. Caranya sama dengan 10 dibagi 9, kemudian dikali menggunakan bintang ya teman-teman. Terus buka kurung 1 dikurang jumlah varian. Oke. Kemudian dibagi varian total. Nah, kemudian kita tutup kurung kembali. Terus kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu. Kemudian kesimpulan. Cari kesimpulan. Rumusnya yakni sama dengan if kita memakai tabel bantu. Nah, ini diisi nilai Cronbach lebih besar, kemudian nilai acuan ya di sini sudah teman-teman. Nah, kemudian yang bawahnya kita isi reliable, bawahnya tidak reliable. Oke, sudah teman-teman. Nah, itu sudah ketemu kesimpulannya tidak reliable. Nah, dasar pengambilan keputusan jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,6 maka berkesimpulan reliable. Jika nilai Cronbach alpha lebih kecil 0,6 maka berkesimpulan tidak reliable. Maka di sini nilai Cronbach-nya tidak reliable. Oke. Nah, cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.